Kenapa tiba-tiba nama Iran dan Israel kembali memenuhi berita dunia? Apa ini hanya konflik biasa atau tanda bahwa Timur Tengah sedang bergerak menuju sesuatu yang lebih besar? Serangan demi serangan terjadi, ancaman dibalas ancaman, dan di balik semua itu ada strategi yang jarang dibahas secara utuh. Kalau kalian ingin tahu kenapa konflik ini meletus sekarang, tonton videonya sampai habis. Dan jangan di-skip karena yang akan kita bahas bisa mengubah cara kamu melihat konflik Timur Tengah hari ini. Timur Tengah kembali bergetar, rudal meluncur di langit malam, pernyataan keras saling dilempar, dan dunia kembali bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Konflik antara Iran dan Israel bukan cerita baru. Ketegangan ini sudah berlangsung puluhan tahun. Namun pertanyaannya sekarang berbeda. Mengapa konflik ini meletus kembali saat ini? Apakah ini hanya balasan serangan atau bagian dari rencana besar yang sudah lama disusun? Dan sejauh mana peran Amerika Serikat dalam memperkeruh keadaan? Beberapa tahun terakhir, suhu politik di kawasan terus meningkat. Serangan udara terjadi di wilayah yang sensitif. Fasilitas militer menjadi target, tokoh penting terbunuh dalam operasi rahasia. Setiap aksi dibalas dengan ancaman, setiap ancaman dibalas dengan persiapan perang. Di balik layar ada jaringan kekuatan yang tidak selalu terlihat. Iran tidak berdiri sendiri, Iran juga tidak sendirian. Ada aliansi, ada kepentingan, ada strategi jangka panjang. Konflik ini bukan sekedar dua negara yang saling bermusuhan. Sebelum lanjut videonya, jika informasi ini menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi kalian, jangan lupa bantu like dan subscribe untuk mendukung serta membantu mengembangkan channel ini agar terus bisa berbagi konten yang bermanfaat. Ini tentang pengaruh di dunia Timur Tengah, tentang keamanan nasional, tentang ideologi, dan tentang siapa yang ingin menentukan masa depan kawasan. Di video kali ini kita akan membedah latar belakang sejarahnya. Kita akan melihat bagaimana ketegangan ini dibangun selama bertahun-tahun. Mengapa serangan Israel dan Amerika kerap menjadi pemicu, dan bagaimana Iran menggunakan jaringan milisi di berbagai negara untuk memperluas pengaruhnya. Mari kita pahami lebih dalam, karena tanpa memahami akarnya, kita hanya akan melihat ledakan di permukaan, tanpa pernah tahu apa yang sebenarnya membakarnya. Untuk memahami mengapa konflik ini meletus sekarang, kita harus mundur ke belakang. Titik balik besar terjadi pada tahun 1979. Revolusi Islam mengubah Iran dari sekutu barat yang menjadi negara yang menentang pengaruh Amerika dan Israel. Sejak saat itu, Iran secara terbuka menolak legitimasi Israel sebagai negara. Bagi Teheran, Islam bukan hanya lawan politik, tetapi simbol dominasi barat di kawasan. Di sisi lain, Israel melihat Iran sebagai ancaman jangka panjang. Bukan hanya karena retorika keras pada pemimpin Iran, tetapi karena perkembangan kemampuan militernya. Terutama program nuklir Iran yang terus menjadi sorotan dunia. Israel khawatir satu hal, jika Iran memiliki kemampuan nuklir militer, keseimbangan kekuatan di Timur Tengah akan berubah drastis. Dan bagi Israel, itu bukan risiko yang bisa ditunggu. Karena itulah dalam beberapa tahun terakhir, serangan-serangan misterius terhadap fasilitas militer dan nuklir Iran sering terjadi. Iran menuduh Israel berada di balik operasi sabotase tersebut, termasuk serangan siber, ledakan di fasilitas strategis, hingga pembunuhan ilmuwan nuklir. Di sisi lain, Israel jarang mengakui secara terbuka, namun pesan yang disampaikan jelas, mereka tidak akan membiarkan Iran berkembang tanpa hambatan. Ketegangan semakin kompleks karena kehadiran Amerika Serikat. Sebagai sekutu utama Israel, Amerika Serikat memiliki kepentingan besar menjaga stabilitas kawasan dan membatasi pengaruh Iran.
Sanksi ekonomi dijatuhkan, tekanan diplomatik dilakukan, dan dalam beberapa kesempatan, serangan militer terhadap target yang diduga terkait Iran terjadi di wilayah seperti Suriah dan Irak. Bagi Iran, ini dianggap sebagai bentuk agresi berkelanjutan. Bagi Israel dan Amerika Serikat, ini disebut langkah pencegahan. Namun konflik ini tidak hanya berlangsung secara langsung. Iran membangun strategi yang lebih luas, sebuah jaringan kekuatan yang sering disebut sebagai poros perlawanan. Di Lebanon ada Hizbullah, di Palestina ada Hamas, dan Irak dan Suriah terdapat berbagai milisi Syiah yang memiliki hubungan dekat dengan Teheran. Di Yaman ada kelompok Houthi yang juga didukung Iran. Strateginya sederhana namun efektif. Iran tidak selalu perlu menyerang secara langsung. Dengan mendukung kelompok-kelompok ini, tekanan terhadap Israel bisa datang dari berbagai arah. Bagi Israel, ini menciptakan ancaman multifront, ancaman dari Lebanon di utara, dari Gaza di selatan, dan dari Suriah di timur laut. Setiap kali terjadi konflik antara Israel dan kelompok bersenjata di perbatasannya, nama Iran hampir selalu disebut sebagai aktor di balik layar. Namun, mengapa sekarang situasinya memanas? Beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan serangan lintas batas, serangan drone, serangan rudal jarak jauh, dan operasi balasan yang semakin terbuka. Yang dulu dilakukan secara senyap, kini semakin terang-terangan. Faktor lain adalah dinamika politik domestik. Di Iran, tekanan ekonomi akibat sanksi membuat pemerintah perlu menunjukkan kekuatan di luar negeri. Di Israel, isu keamanan selalu menjadi prioritas utama dalam politik dalam negeri. Ketika ancaman dianggap meningkat, respon keras sering menjadi pilihan. Selain itu, kawasan Timur Tengah sendiri sedang mengalami perubahan besar. Normalisasi hubungan beberapa negara Arab dan Israel membuat Iran menjadi semakin terisolasi. Sebaliknya, Israel merasa memiliki ruang diplomatik yang lebih luas untuk bertindak. Dalam kondisi seperti ini, satu percikan kecil bisa menjadi ledakan besar. Sebuah serangan udara, sebuah pembunuhan tokoh penting, atau sebuah kesalahan perhitungan militer. Konflik Iran dan Israel bukan hanya tentang dua negara. Ia adalah persimpangan antara ideologi, keamanan, pengaruh regional, dan persaingan kekuatan global. Dan ketika semua faktor itu bertemu dalam satu waktu, ketegangan yang lama terpendam akhirnya muncul ke permukaan. Inilah akar masalahnya, bukan peristiwa tunggal, melainkan akumulasi ketidakpercayaan, persaingan pengaruh, dan strategi saling menekan yang berlangsung bertahun-tahun. Situasi saat ini adalah hasil dari rantai panjang putusan politik dan militer. Dan setiap keputusan baru berpotensi memperpanjang konflik atau justru mendorong kawasan menuju eskalasi yang lebih luas. Konflik yang kita lihat hari ini bukanlah kejadian yang berdiri sendiri. Ia adalah hasil dari sejarah panjang permusuhan, strategi saling menekan, dan ketidakpercayaan yang terus dipupuk selama bertahun-tahun. Iran merasa dikepung dan ditekan. Israel merasa terancam dan harus bertindak cepat. Di antara keduanya ada kekuatan global seperti Amerika Serikat yang ikut memainkan peran penting. Serangan demi serangan mungkin terlihat seperti respon spontan, namun di baliknya ada strategi jangka panjang, ada perhitungan kekuatan, ada pesan yang ingin disampaikan. Iran menggunakan jaringan milisi untuk memperluas pengaruh dan menciptakan tekanan dari banyak arah. Israel memiliki pendekatan pencegahan, bahkan jika itu berarti operasi militer lintas batas, dan setiap tindakan hampir selalu dibalas oleh tindakan berikutnya. Inilah pola yang membuat konflik ini sulit berhenti. Pertanyaannya sekarang bukan hanya siapa yang benar atau salah, tetapi seberapa jauh eskalasi ini bisa berjalan. Apakah ketegangan akan tetap menjadi perang bayangan, ataukah perubahan menjadi konfrontasi terbuka yang lebih luas? Timur Tengah adalah kawasan yang sensitif. Satu percikan kecil bisa berdampak global. Harga energi bisa melonjak, stabilitas politik bisa terguncang, dan jutaan warga sipil bisa terdampak. Memahami akar konflik membantu kita melihat gambaran yang lebih besar, bahwa ledakan yang kita saksikan hari ini adalah puncak dari proses panjang yang belum selesai. Sekarang saya ingin mendengar pendapat kalian. Apakah konflik ini akan mereda atau diplomasi, atau justru memasuki babak yang lebih berbahaya?
Dan jika kalian ingin membahas mendalam tentang dinamika geopolitik lainnya, jangan lupa dukung channel ini, karena memahami dunia adalah langkah pertama untuk tidak terseret arusnya. Konflik antara Iran dan Israel jelas bukan sekedar soal serangan balasan. Ini soal pengaruh, strategi, dan masa depan kawasan. Menurut kalian, apa ini masih bisa diredam lewat diplomasi, atau justru kita sedang menyaksikan awal dari konflik yang lebih besar? Dan kalau eskalasi ini terus terjadi, siapa yang paling terdampak? Tulis pendapat kalian di komentar. Jika informasi ini menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi kalian, jangan lupa bantu like dan subscribe untuk mendukung serta membantu mengembangkan channel ini agar terus bisa berbagi konten yang bermanfaat.